Nah, oh gede nih dah nih. Tuh, tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tugas Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja supaya tidak menumpuk. Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap pengumuman PSBB di wilayah Bali. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada diri saya sendiri, izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Firmansyah dengan NIM akhir 1318. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Sabila dengan NIM akhir 1319. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahya Kurnia Pradana dengan NIM akhir 1320. Izin memperkenalkan diri, saya Dapat Surya Pratama dengan NIM terakhir 321. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neni Andriani dengan NIM terakhir 1322. Perkenalkan diri, nama saya Anissa Eka Fitria dengan NIM akhir 323. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Anita Zahro dengan NIM terakhir 1324. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Saudara Dava. Baik, latar belakang. Yang pertama ada pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia pada akhir tahun 2019 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata yang merupakan salah satu sektor andalan Indonesia. Dampak pandemi terasa sangat signifikan di Bali, sebuah destinasi wisata utama yang bergantung pada kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Menurut data, terjadi penurunan drastis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali selama awal pandemi, dengan tingkat hunian hotel yang anjlok dari 63% pada Desember 2019 menjadi 46% pada Februari 2020. Menurut Amrita 2021. Penurunan ini tidak hanya memengaruhi bisnis lokal, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam konteks pasar modal, kebijakan besar seperti pengumuman PSBB dapat memengaruhi sentimen investor dan pergerakan harga saham. Para investor biasanya merespon pengumuman atau peristiwa penting dengan menyesuaikan portofolio investasinya, yang pada gilirannya mengaruhi aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengukur dampak dari pengumuman PSBB, metode event study digunakan dalam penelitian. Metode ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa tertentu dengan mengukur abnormal return, yaitu perbedaan antara return aktual saham dan return yang diharapkan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Gambar 1.1, rata-rata return subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di BY. Sumber yahoofinance.com. Data diolah tahun 2025. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman PSBB di wilayah Bali pada subsektor
pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman PSBB di wilayah Bali pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman PSBB di wilayah Bali pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return pada saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman PSBB di wilayah Bali pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Dava. Selanjutnya ada pasar modal yang akan dibacakan oleh Saudari Neni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pasar modal, di mana pasar modal adalah sebagian sarana bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan maupun yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang bertujuan untuk memperoleh modal. Selanjutnya, menurut Tanda Lilin, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang kelebihan dana atau lenders dengan pihak yang membutuhkan dana atau borrowers dengan cara menjual belikan sekuritas. Selanjutnya ada saham. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menurut Fahmi, pada tahun 2015, saham adalah surat bukti untuk kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan dalam selembar kertas yang menyatakan nilai nominal, nama perusahaan, serta hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek memiliki beberapa jenis jika ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu diantaranya yang pertama jika ditinjau dari segi hak atau klaim. Yang pertama ada saham biasa dan juga saham preference atau preference stock. Yang kedua ada ditinjau dari cara peralihan. Yang pertama ada saham atas unjuk dan juga saham atas nama. Yang ketiga ada yang ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stock, yang kedua ada income stock, yang ketiga ada growth stock, yang keempat ada speculative stock, dan yang terakhir ada counter cyclical stock. Selanjutnya ada efisiensi pasar, di mana salah satu terobosan penting dalam perkembangan teori keuangan perusahaan adalah mengedepankan hipotesis pasar efisien. Efisiensi pasar didefinisikan sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi, bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru, merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar yang seperti inilah yang disebut dengan pasar efisien. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Neni. Kemudian ada event studi yang akan dibacakan oleh Saudari Elsa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada event studi. Yang pertama ada studi peristiwa, adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event. Dan informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan bertujuan untuk mengukur hubungan antara suatu peristiwa dengan tingkat pengembalian atau retur dari surat berharga. Yang kedua, menurut Krisman dalam Medawati 2004 pada halaman 90, studi peristiwa bertujuan untuk mengukur
hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi suatu surat berharga dan pendapatan dari surat berharga tersebut. Selain itu, event studi juga dapat digunakan untuk mengukur dampak suatu peristiwa ekonomi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, di sini ada abnormal retur. Yang pertama, abnormal retur adalah selisih antara retur aktual dan retur yang diharapkan yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan. Sedangkan retur merupakan hasil dari suatu keuntungan yang berhak diperoleh dari investor dari suatu investasi yang telah dilakukannya. Yang kedua, ada abnormal retur terjadi karena adanya informasi baru atau peristiwa baru yang mengubah nilai perusahaan dan direaksikan oleh investor dalam bentuk kenaikan atau penurunan harga. Berikut adalah langkah mencari abnormal retur. Yang pertama, ada menghitung retur realisasi, yang kedua menghitung retur ekspektasi, yang ketiga menghitung abnormal retur, dan yang terakhir ada menghitung rata-rata abnormal retur. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Elsa. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh saudari Hasifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, jika menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini menggunakan penelitian komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Lalu selanjutnya ada sumber data dan teknik pengumpulan data, yang dimana sumber data ini digunakan, sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dan data dapat diakses dari situs resmi yaitu Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini ada gambar rentang waktu studi peristiwa. Yang pertama ada periode estimasi yang digunakan T30 hingga T10 sebelum pengumuman PSBB di wilayah Bali. Pada periode ini, data dikumpulkan untuk memahami kondisi sebelum peristiwa utama yaitu T10 terjadi. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi jika kebijakan PSBB dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021, terutama pada subsektor peristiwa pariwisata, restoran, dan hotel di wilayah Bali. Lalu yang kedua ada periode pariwisata mencakup T10 hingga sekitar peristiwa T0, yaitu sebelum dan setelah pengumuman PSBB di wilayah Bali. Selama periode ini, analisis dilakukan untuk menilai dampak kebijakan PSBB akan mempengaruhi kinerja ekonomi dan pasar keuangan di wilayah Bali, terutama pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Hasifah. Kemudian ada populasi dan sampel yang akan dibacakan oleh saudara Cahya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada populasi dan sampel. Di sini ada 31 perusahaan dan sumbernya dari sahamu.com dan kita ngambil 9 perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama ada PT Bukit Uluwati Villa Tbk, kode perusahaannya BUFA, sektornya barang konsumen primer, subsektornya hotel, resort, dan kapal pesiar. Dan perusahaan kedua ada PT Surya Permata Andalan Tbk, kode perusahaannya NATO, sektornya barang konsumen non primer, dan subsektornya hotel resort dan kapal pesiar. Dan ketiga ada PT MNC Land Tbk, nama kode perusahaannya KPIG dan sektornya barang konsumen non primer, subsektornya hotel resort dan kapal pesiar. Dan yang keempat ada PT Iceland Concept Indonesia Tbk untuk kode perusahaannya Icon, sektornya perindustrian, untuk subsektornya jasa pendukung bisnis. Untuk yang kelima ada PT Planet
Properindo Jaya Tbk, kode perusahaannya Plan, dan sektornya barang konsumen non primer, subsektornya hotel resort. Dan untuk yang keenam ada PT Hotel Said Jaya untuk kode perusahaannya SHID dan sektornya barang konsumen non primer, subsektornya hotel resort dan kapal pesiar. Dan yang ketujuh ada perusahaan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, kode perusahaannya PDS, sektornya barang konsumen non primer, subsektornya agen perjalanan. Dan yang kedelapan ada PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk, kode perusahaannya PGLI, dan sektornya barang konsumen non primer, subsektornya rumah makan. Dan yang terakhir ada Citra Putra Realty Tbk, kode perusahaannya Clay, untuk sektornya barang konsumen non primer, dan subsektornya hotel, resort, dan kapal pesiar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Cahya. Kemudian selanjutnya ada menghitung return dan abnormal return yang akan dibacakan oleh Saudari Elsa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama ada PT Bukit Uluwatu Pila Tbk, retur aktualnya 0,0248 dan retur ekspektasinya 0,0012, average abnormal retur sebelum peristiwa 0,004 dan setelah peristiwa yaitu negatif 0,0063. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian ada uji normalitas yang akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data yang telah kami lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu yaitu uji normalitas. Itu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menunjukkan bahwa p-value atau nilai signifikansi T-1, T+1, dan AAR sebelum secara berturut-turut sebesar 0,028, 0,006, dan 0,044, di mana kurang dari alfa 5% atau 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji Wilcoxon atau uji non-parametrik. Namun, data lainnya menunjukkan nilai signifikansi lebih dari alfa 5% atau 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Next. Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama itu menguji menggunakan one sample t-test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya signifikansi average abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman PSBB di wilayah Bali pada perusahaan yang terdaftar di BI dengan subsektor pariwisata, hotel, dan restoran. Dengan hipotesis H0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman PSBB. H1-nya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman PSBB. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil uji one sample t-test yang telah kami lakukan, p-value atau nilai signifikansi untuk data 10 hari sebelum dan 10 hari setelah pada saat peristiwa diperoleh nilai signifikansi masing-masing lebih dari alfa 5% atau 0,05. Maka H0 diterima, artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman PSBB. Namun pada data
T-7, T-3, T+5, dan T+7 secara berturut-turut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034, 0,008, 0,039, dan 0,038 yang dimana kurang dari alfa 5% atau 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman PSBB. Selanjutnya, kami menguji menggunakan uji Wilcoxon rank test. Next. Nah, uji Wilcoxon ini dilakukan karena hasil uji normalitas data average abnormal return AAR sebelum dan setelah peristiwa pengumuman PSBB menghasilkan nilai p-value yang berbeda, di mana AAR sebelum yaitu 0,044 kurang dari alfa 5%, maka data tidak normal, sedangkan AAR setelahnya yaitu 0,078 lebih dari alfa 5%, maka data normal. Perbedaan inilah yang menjadi alasan penggunaan uji Wilcoxon ini dilakukan. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman PSBB, dengan HA-nya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman PSBB. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji Wilcoxon, p-value atau nilai signifikansi 0,678 lebih besar dari alfa 5%, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman PSBB. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Cahya. Baik, saya akan bacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil abnormal return pada saham BUFA, NATO, KPIG, Icon, Plan, SID, PDS, PGLI, dan Clay dalam subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis dengan bantuan software Microsoft Excel dan IBM SPSS. Pada uji normalitas, nilai p-value dan uji Shapiro-Wilk untuk data 10 hari sebelum, 10 hari setelah, serta average abnormal return sesudah dan sebelum pengumuman PSBB menunjukkan hasil signifikan 0,05 untuk sebagian besar data. Pada uji hipotesis menggunakan uji one sample t-test, nilai p-value untuk sebagian besar data, baik sebelum maupun setelah pengumuman PSBB, menunjukkan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Melalui uji Wilcoxon Signet Rank Test, nilai p-value sebesar 0,678, lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman PSBB di wilayah Bali. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengumuman PSBB di wilayah Bali tidak secara konsisten memengaruhi abnormal return saham pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, meskipun ada reaksi signifikan pada beberapa hari tertentu. Lanjut. Untuk saran, yang pertama, investor perlu mencermati dampak kebijakan pemerintah yang besar seperti PSBB terhadap sektor tertentu, dan investor dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun strategi investasi yang adaptif terhadap peristiwa eksternal. Yang kedua, ada perusahaan disarankan meningkatkan ketahanan terhadap kebijakan besar melalui diversifikasi bisnis, pengelolaan risiko, dan transparansi informasi untuk menjaga kepercayaan pasar. Dan yang terakhir, ada penelitian mendatang dapat memperluas periode pengamatan menggunakan sampel lebih besar atau menganalisis variabel lain seperti volume perdagangan dan volatilitas untuk memperdalam pemahaman tentang reaksi pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Cahya.
Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok satu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.